Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 24411000092. Mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian IPv. Terdiri dari 5 subbab yakni IP address, 2, versi IP, 3, IP statik dan dinamik, 4, kelas IP, 5, metode pengiriman data. Yang pertama, 1. Pengertian IP address. IP address adalah label numerik yang dimiliki setiap komputer, ponsel, laptop, ataupun gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Dengan adanya IP address ini, dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan IP address di jaringan yang sama. Yang kedua, versi IP address. Yang pertama, IPv4. IPv4 sebuah alamat yang memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya, alamat IPv4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Yang kedua, IPv6. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari angka biner. Subbab ketiga, pengertian IP statik dan dinamik. IP statik bersifat tetap dan tidak akan berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan. IP model statis tidak akan berubah meskipun setiap kali pengguna terhubung ke jaringan atau mengirim pesan. Biasanya ditugaskan ke server surat, dan lain-lain. IP dynamic. IP dinamis biasanya dikonfigurasi pada perangkat yang menggunakan protokol DHCP dan sering memperoleh perubahan. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Server menggunakan dengan sebuah sistem untuk melacak dan mencari informasi alamat IP dengan elemen yang aktif. Alat yang digunakan untuk menerjemahan biasa disebut dengan sebutan Domain Name Server atau DNS. Sebab keempat, kelas IP. Kelas IP dibagi menjadi 5 yakni yang A. Kelas IP A, rentang angkanya 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP 16.777.216. Jumlah maksimal jaringan 128. Kelas IP B, rentang angka 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP 1.048.576. Jumlah maksimal jaringan 16.384.
Kelas IPC, rentang angka 192.0.0.0 sampai 223.255.255. Jumlah maksimal alamat IP 65.536. Jumlah maksimal jaringan 2.097.152. Kelas IPD, rentang angka 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP tidak didefinisikan. Jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan. Kelas IPA, rentang angka 140.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP tidak didefinisikan. Jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan. Sebab kelima, metode pengiriman data terdiri dari tiga, yakni yang pertama, unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua, broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Yang ketiga, multicast. Multicast merupakan suatu metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Alamat ini biasanya menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Dan untuk unicast bisa kita coba dari Cisco. Saya mengirim dari PC 0 ke laptop 0. Nah, PC 0 mengirim ke switch dan switch akan mengirim ke laptop 0. Dan laptop 0 menerima dan akan mengembalikan ke switch. Lalu switch akan mengirim ke PC 0. Nah, untuk broadcast dari PC 0 akan mengirim ke semua device. Di sini destination IP address-nya karena /24 sama dengan 25. Request numbernya 1 dan time-nya 0. Nah, di sini akan PC 0 akan mengirim ke semua device. Nah, PC 0 mengirim ke switch dan switch akan mengirim ke semua device, dan device tersebut menerima dan akan mengembalikan ke switch. Lalu switch akan mengembalikan ke PC 0. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.